Ada gagasan, ada ambisi bagi sebagian relawan untuk memaksa agar Jokowi itu bisa maju di periode ketiga. Syaratnya gimana? Syaratnya harus 60% lebih, 65% gitu, atau 70% kalau bisa menang terhadap Prabowo. Toh Prabowo ini kan sudah pernah dikalahkan, mestinya lebih mudah lagi dikalahkan begitu, karena kita sudah tahu peta-peta politiknya. Itulah yang kemudian menjadi gagasan awal para relawan dan orang-orang di sekitar Pak Jokowi begitu. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk Duta Besar Neraka Jahanam. Pak Amin Rais tuh datang ke istana, ketemu Presiden Jokowi, bicara soal neraka jahanam. Kayaknya Pak Amin Rais ini paham banget soal neraka jahanam itu seperti apa, sehingga merasa dia penting banget untuk menyampaikan ke Presiden. Gitu. Bagi saya ya setara duta besar lah. Orang ketemu Presiden tuh bahas masalah, bahas gagasan, ide untuk kebaikan negara ini bahas neraka jahanam. Kalau bukan duta besar apa namanya gitu. Nah, belakangan ini meskipun Pak Amin Rais sudah ketemu Presiden gitu, sudah menyampaikan unek-uneknya, meskipun dulu malu-malu dan nggak mau ketemu Presiden katanya, tapi ternyata masih belum puas gitu kayaknya. Kemarin tuh masih komentar lagi bahwa ada ancaman bahwa ada skenario Presiden akan bisa melanjutkan kepemimpinannya menjadi 3 periode. Ada yang ingin memperpanjang itu katanya. Ini sama kayak mantan yang gagal move on itu ya, sudah kita putusin, dia yang minta putus malah, tapi masih nyinyir gitu, masih nyalah-nyalahin kita. Ini kan asem. Cuman Pak Amin ini komentarnya tuh kan memang selalu lucu-lucu dan apa ya, sebenarnya nggak masuk akal. Cuma kan menjadi ribut, menjadi dimediakan gitu, diberitakan, karena bagaimanapun Pak Amin ini tokoh lah, tokoh di masa lalu, tokoh di masanya gitu. Sekarang sebenarnya enggak gitu, nggak punya apa-apa, cuma tetap diberitakan. Nah, menjadi masalah karena disambut oleh orang-orang lain seperti Hidayat Nur Wahid dan orang-orang pengamat atau tokoh-tokoh di masanya juga begitu, yang sudah nggak laku sekarang sebenarnya. Itu jadi ruwet gitu, seolah-olah ada persepsi, ada opini bahwa benar-benar Jokowi sedang ingin melakukan perpanjangan kepemimpinannya gitu, apalagi terjadi KLB Demokrat. Itu kemudian disimpulkan bahwa Muldoko kan orang KSP begitu, orang istana, jadi sengaja mengambil alih Demokrat kemudian untuk memperpanjang skenario presiden 3 periode, amandemen undang-undang dan seterusnya. Cuman saya itu jadi ingat masa lalu gitu. Kalau kita ingat dulu tahun 2010 itu adalah ide awal bahwa seorang presiden bisa maju 3 periode. Gagasan itu disampaikan oleh buzzer SBY waktu itu, Ruhut Sitompul. Ya Ruhut dulu tuh loyal banget lah sama keluarga Cikias gitu. Jadi ingin mengusulkan agar Presiden SBY itu bisa maju lagi di tahun 2014. Toh masyarakat juga sangat cinta SBY, katanya terbukti SBY menang 60,5% suara. Itu menunjukkan bahwa tidak ada lawan yang bisa menandingi SBY dan seterusnya. Nah, isu ini kemudian juga disambut oleh partai lain begitu. Semisal Romo Hurmuzi waktu itu Sekjen P3, dia mengatakan bahwa bisa saja Pak SBY maju tapi sebagai wakil begitu. Isu-isu ini coba digulirkan terus, tapi nampaknya itu nggak berhasil gitu, karena
ajaibnya tahun 2012 gitu, ketika isu-isu SBY itu bisa maju 3 periode, waktu itu masyarakat diberi harapan baru oleh seorang Jokowi begitu. Jokowi muncul dari Solo ke Jakarta dan menang. Banyak orang bilang bahwa Jokowi itu sebenarnya salah maju di Jakarta, mestinya dia langsung maju sebagai calon presiden begitu. Cuma kan tetap aja ternyata setelah dari Jakarta maju juga di calon presiden. Nah, karena publik sudah menemukan Pak Jokowi begitu, jadi kita lupalah dengan seorang SBY. Yaitu sama kayak kita ditinggal mantan yang kayaknya mau gagal move on, tapi nemu orang baru yang lebih kinyis-kinyis dan seterusnya, ya lupa gitu, lupa otomatis ya. Itu gagasan awalnya begitu. Nah, di tahun 2019 lalu ketika saya menjadi tim relawan, saya juga mendengar isu-isu ini gitu, rencana-rencana ini. Ada gagasan, ada ambisi bagi sebagian relawan untuk memaksa agar Jokowi itu bisa maju di periode ketiga. Syaratnya gimana? Syaratnya harus 60% lebih, 65% gitu, atau 70% kalau bisa menang terhadap Prabowo. Toh Prabowo ini kan sudah pernah dikalahkan, mestinya lebih mudah lagi dikalahkan begitu, karena kita sudah tahu peta-peta politiknya. Itulah yang kemudian menjadi gagasan awal para relawan dan orang-orang di sekitar Pak Jokowi begitu. Tapi kemudian ternyata faktanya di tahun 2019 Pak Jokowi cuma menang 55%. 55% itu di bawah SBY dulu ketika 2009. Bahwa kemudian dulu SBY itu curang dan ada bukti-bukti kecurangannya, entah itu pakai dana senturi, meninggikan suara Demokrat dari 7% jadi 26% dan seterusnya. Ya itu tetap saja sebagai apa ya? Bagaimanapun itu adalah fakta bahwa Pak SBY menang dengan 60% gitu. Itu sama kayak pertandingan sepak bola yang antar dua kubu, satunya tuh bertahan terus tapi kemudian gol, ya sudahlah, tetap dihitung gol gitu. Pada akhirnya sejarah hanya akan menghitung golnya. Sama dengan Pak SBY ini, meskipun banyak orang bilang itu terjadi kecurangan dan seterusnya, tetap saja yang tercatat dalam sejarah adalah 60% suara. Sebenarnya ketika Pak Jokowi gagal memenangkan Pilpres dengan suara yang lebih besar begitu dari Pak SBY, itu sebenarnya sudah nggak ada bahasan itu. Cuma kayaknya relawan-relawan ini tetap menyuarakan itu agar Pak Jokowi ini tetap bisa maju untuk periode ketiga begitu ya. Nah, kalau saya lihat sebenarnya ini sama antara Ruhut Sitompul dan relawan-relawan Jokowi ini yang mengusulkan 3 periode ini sama sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, yang sekarang sudah punya posisi komisaris, dirut dan seterusnya, merasa sudah nyaman dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Kemudian kalau Pak Jokowi tetap jadi presiden, itu dia bisa berkuasa lagi di 5 tahun setelahnya gitu. Kalau terjadi perubahan kepemimpinan, bukan Pak Jokowi lagi yang jadi presiden, itu kan susah ya. Kita masih negosiasi lagi, diplomasi lagi, ya traktir makan lagi, endorse dan seterusnya. Jadi itu mengeluarkan uang banyak gitu. Jadi mereka maunya tetap Pak Jokowi supaya mereka tetap bisa berkuasa. Itu kepentingan sebagian relawan. Tapi bagi seorang Amin Rais dan oposisi ini digunakan untuk menyerang bahwa Pak Jokowi itu otoriter, semena-mena, rezim ini zolim dan seterusnya. Cuma kalau saya lihat dari respon Pak Jokowi itu sudah jelas sebenarnya beliau tidak mau. Dari partai pendukungnya PDI Perjuangan juga mereka bilang kita komitmen Jokowi hanya 2 periode, presiden hanya 2 periode. Cuma kenapa jadi terus dibicarakan, ya karena ada orang-orang yang punya kepentingan begitu. Amin Rais punya kepentingan untuk menyerang presiden supaya dia namanya tetap teringat di berita, tetap ada orang yang mau menuliskan berita tentang dia gitu. Kemudian relawan juga punya kepentingan politik agar mereka tetap bisa berkuasa, tetap bisa jadi komisaris dan seterusnya. Kalau saya secara pribadi, saya pernah usulkan ke tim presiden soal sosial media begitu. Dulu ada gagasan kan, ada ide agar bagaimana kita tuh bisa mandiri dalam sosial media. Kayak Facebook, Twitter, Instagram itu sebenarnya bagus, tapi kita kan jadi kesusahan untuk mengontrol hoax, fitnah kepada pemerintah dan seterusnya. Facebook itu kalau ditegur, dia kayak mau gitu. Udah ditegur, suruh take down, suruh hapus, kadang masih lama, kadang juga nggak dihapus. Ya intinya kayak melawan pemerintah lah. Pemerintah tuh sebenarnya udah kesel begitu ya. Cuma ya entahlah gimana menterinya tuh kurang komunikatif, kurang menekan atau sebagainya, saya nggak tahu. Cuman dulu pernah ada usulan, saya mengusulkan bagaimana agar sosial media itu bisa kita buat sendiri. Kita buat sendiri, kita sangat mampu gitu.
Nggak usah orang lain, saya bisa bikin tim dan bikin aplikasi sosial media yang setara dengan Facebook dan seterusnya selama itu didukung oleh pemerintah. Sangat bisa. Misalkan langsung dibikin BUMN untuk menguasai search engine. Kalau search engine nggak usah mungkin ya. Sosial media lah untuk agar masyarakat itu bisa lebih enjoy gitu. Kemudian itu pemasukannya juga bagi negara dan bisa kita kontrol sepenuhnya gitu. Cuma respon dari Pak Jokowi atau tim presiden waktu itu nggak mau gitu, karena bagaimanapun sosial media itu bagus-bagus saja kalau mandiri di sebuah negara begitu, kita bagus. Tapi kalau presidennya otoriter, presidennya bukan Jokowi atau nanti jatuh kepada orang yang salah, ini bisa jadi bumerang bagi demokrasi begitu. Kalau Facebook kan sekarang masih netral, masih orang luar gitu, pihak luar, jadi kita nggak bisa mengontrol sepenuhnya. Itu plus minus, dan Pak Jokowi nggak setuju dengan itu, ya sudah biarkan saja kalau nggak gitu. Dah. Selanjutnya juga sudah disampaikan secara terbuka bahwa Presiden Jokowi nggak mau 3 periode begitu. Yang mengatakan itu hanya ingin menyerang dia, katanya, hanya cari muka atau nyerang dia gitu. Itu udah jelas sebenarnya, karena Presiden sadar bahwa dampaknya kepada masa depan itu sangat luar biasa. Dampak kepada sejarah demokrasi di Indonesia itu bisa buruk bagi dia gitu. Sementara Pak Jokowi ini adalah orang yang ya bagaimanapun dia bukan orang elit begitu, terlahir dari keluarga orang biasa gitu, rakyat biasa, kemudian jadi presiden. Dia tuh nggak mau namanya jadi jelek di masa depan gitu. Dia ingin dikenang sebagai seorang presiden yang melakukan banyak hal untuk negara ini, bijaksana, berani, dan seterusnya. Itu poin pentingnya begitu. Itulah kenapa Pak Jokowi begitu antusias, begitu berambisi untuk membuat ibu kota baru gitu. Karena dia ingin dikenal sebagai presiden yang berhasil memindahkan ibu kota, meneruskan atau melanjutkan apa yang sudah dicita-citakan oleh Bung Karno. Itu seorang idolanya Pak Jokowi gitu. Bahwa kemudian anak-anaknya sekarang itu jadi wali kota gitu, menantunya juga jadi wali kota di Medan. Ya itulah sebuah proses gitu. Pak Jokowi itu berpikir bahwa biarkan anak-anak itu maju dengan sendirinya, tidak dia kawal, tidak dia dukung begitu, berjuang sendiri. Kalau memang waktunya, kalau memang masyarakat menginginkan mereka, silahkan gitu. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan seorang Jokowi dan kekuasaannya yang memanfaatkan kuasa presiden untuk mengatur, mengajak orang-orang untuk memilih anak-anaknya. Nggak ada gitu. Kalau untuk orang anaknya sendiri saja presiden nggak mau, apalagi untuk dirinya sendiri gitu. Mestinya kan juga lebih nggak mau, ya ngapain gitu, berkuasa lebih lama tuh sebenarnya capek. Dulu ketika tahun 2015 kalau nggak salah, ada Pak Jokowi itu sempat ditemui oleh seseorang di istana, dan waktu itu masih sibuk-sibuknya soal pelengseran presiden yang dibahas oleh DPR, karena DPR dikuasai oleh kubu sebelah begitu. Pak Jokowi sudah duduk-duduk santai di belakang tuh, aduh pusing juga kata dia. Nah, sebetulnya berkuasa itu nggak enak gitu. Yang enak itu mendekat dengan kekuasaan dan mendapat manfaat dari itu. Tapi pertanyaannya kemudian menarik, kenapa seorang Amin Rais bisa berkomentar soal ancaman atau potensi 3 periode dan relawan juga mengaminkan? Ini ada apa sebenarnya gitu? Sebenarnya ada apa kok tiba-tiba Amin Rais dan relawan Jokowi sama-sama satu suara gitu mendukung 3 periode atau membahas usulan 3 periode? Ini ada dasarnya, ada latar belakangnya. Jadi kalau kita baca di media begitu, kalau kita cari-cari tahu, PDIP dan partai-partai yang lain, Golkar, Nasdem, itu sepakat untuk mengubah amandemen Undang-Undang 1945 gitu. Yang pada intinya itu sebenarnya amandemen terbatas. Maksud dari tujuan ini adalah agar bagaimana MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan bisa menjadi kontrol kepada presiden, punya GBHN, garis besar haluan negara begitu. Jadi kepemimpinan siapapun jadi presiden, MPR tetap bisa mengatur atau mengoreksi kepemimpinan ini begitu. Pembangunan di Indonesia harus terarah, jangan sampai ganti presiden ganti prioritas. Itu yang terjadi sekarang. Masalah lain lagi, presiden dengan pemerintah pusat maunya ke barat, tapi pimpinan daerahnya nggak mau. Itu sama kayak di Jakarta begitu. Pak Basuki
Menteri PUPR kita itu kan mau normalisasi pelebaran sungai dan seterusnya, Aniesnya nggak mau, banjir lah jadinya gitu. Nah ini kan seolah-olah pemerintah daerah itu kan kayak raja-raja kecil yang karena mereka merasa dipilih oleh masyarakat juga, jadi mereka berhak untuk melakukan apa saja begitu. Itu masalah utamanya. Nah GBHN dengan amandemen undang-undang ini dimaksudkan agar ada sinergitas, ada kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah, dan itu ditentukan, dirumuskan bersama-sama supaya nggak ada lagi cekcok-cekcok seperti ini begitu. Cuman namanya amandemen terbatas dan ini soal Undang-Undang 45 itu kan memang juga di situ gitu ada bahasan soal perpanjangan presiden. Jadi bahasan soal presiden 2 periode itu ada di dalam amandemen itu. Kalau di amandemen ini semuanya jadi seolah-olah ada upaya itu. Padahal sebenarnya kayak gini, sama kayak Omnibus Law lah. Omnibus Law itu kan rame ribut, katanya nggak ada hak cuti hamil, investor asing bisa masuk dan seterusnya. Padahal nggak ada gitu. Kemudian ada juga ketakutan dibayar harian, dibayar udah kayak open BO dan seterusnya. Itu ketakutan-ketakutan itu sebenarnya itu menguntungkan masyarakat begitu ya. Sama dengan amandemen ini sebenarnya itu dibuat dengan tujuan untuk membuat sinergitas, membuat MPR itu punya koreksi, punya kitab suci lah katakanlah, pembangunan Indonesia 20 tahun mendatang akan seperti apa. Jadi siapapun presidennya harus tetap melaksanakan itu gitu sebagai skala prioritas kepentingan negara. Itu ide gagasan awalnya, cuman karena ini nggak ada komunikasi, nggak ada sosialisasi, dan itu kemudian didengar oleh orang kayak Amin Rais dan orang-orang yang punya kepentingan politik gitu, jadi di spin, dimanfaatkan untuk menyerang atau malah mendukung demi sebuah kepentingan politiknya seperti para relawan itu gitu. Sikap-sikap partai sebenarnya sama saja. Pak PDIP itu mendukung bagaimana agar ini bisa dilakukan agar Indonesia jadi lebih jelas, lebih terarah begitu ya. Kemudian Golkar, Nasdem semuanya sama, cuman memang mereka meminta agar ini tidak terburu-buru gitu. Sebenarnya gagasan soal amandemen ini dan GBHN itu sudah ada sejak tahun 2015 tahun 2016 begitu, sudah ada. Cuma karena di spin seolah-olah presiden mau 3 periode, seolah-olah ini ada upaya untuk memperpanjang kepemimpinan Pak Jokowi, jadi mundur-mundur terus gitu. Bahasan-bahasanya jadi alot dan seterusnya. Itu penjelasan globalnya begitu. Tapi kemudian kalau pertanyaannya, bisa nggak Jokowi jadi 3 periode? Ini pertanyaan yang memang menjebak ya. Tapi kalau harus saya jawab begini, kalau Pak Jokowi, kalau presiden itu diperpanjang jadi 3 periode, otomatis Pak SBY juga bisa maju lagi gitu. Dan itu yang diharapkan oleh banyak orang. Karena SBY itu sudah punya masa, Pak Jokowi sudah punya masa, begitu sama-sama orang-orang lama lah gitu, nggak mau berganti dengan orang baru karena mereka sudah nyaman dengan itu. Jadinya pengen ini terjadi, dan kalau itu terjadi ini kan pertaruhan soal gengsi, soal apa ya, soal pertaruh. Jadi kalau Pak SBY dan Jokowi itu kan sudah 10 tahun ini dibanding-bandingkan terus. Pak Jokowi 1 tahun itu sama dengan 10 tahun Pak SBY gitu. Pak Jokowi sudah bekerja banyak, Pak SBY cuma meninggalkan hambalang dan seterusnya. Ini sudah dijadikan perbandingan begitu lama gitu. Jadi kalau sampai ini terjadi, ada orang-orang yang ingin memanfaatkan itu dan ingin melihat keseruan Pilpres 2024 mendatang. Karena kalau pendatang baru itu kan kita masih harus menerka-nerka, masih harus belajar lagi dan seterusnya. Coba kalau bisa atau enggak, ya bisa saja. Bagaimanapun politik itu sebuah kesempatan gitu ya. Politik itu sebuah kesempatan. Jadi kalau kita punya kesempatan ya harus dimanfaatkan. Sama kayak ketika Pak Jokowi maju di Pilkada DKI gitu. Ketika 2012 lalu, Pak Jokowi nggak berpikir bahwa dia akan jadi presiden gitu. Tapi kemudian tekanan publik begitu kuat, partai politik begitu antusias mendukung, akhirnya berubah juga seorang Jokowi begitu. Jadilah capres dan sekarang sudah jadi presiden 2 periode. Cuman kalau dari kasus ini begitu, kalau melihat sikap presiden dari tahun 2019 sampai sekarang gitu, 2014 sampai sekarang, itu saya lihat sama, konsisten soal ini begitu. Ini bukan soal kesempatan politik dan seterusnya. Jokowi sebagai pribadi, dia ingin lebih dikenal sebagai presiden yang meninggalkan legacy, yang meninggalkan sebuah fondasi bagi Indonesia dibanding dia harus berkuasa lebih lama lagi. Pak Jokowi itu nggak mau berkuasa lebih lama lagi, cukup sampai di sini gitu. Kalau saya yang saya tahu begitu ya.
Jadi kalau bisa atau enggak ya bisa, tapi kalau Pak Jokowinya mau atau enggak, rasanya nggak mau. Kalaupun sampai dibuatkan bahwa presiden bisa 3 periode, saya nggak yakin Pak Jokowi mau untuk maju lagi. Dan selain itu PDIP juga nggak mau ini terjadi begitu. Partai-partai politik lain juga sudah terlihat sudah melakukan koalisi, melakukan perbincangan bagaimana mereka mau menyiapkan calon presiden selanjutnya di 2024, dan Pak Jokowi sudah kayak ditinggal sendiri oleh menteri-menterinya kayak Erlangga, kemudian Prabowo sudah sibuk-sibuk sendiri mencari calon presiden selanjutnya. Jadi itu agak mustahil begitu. Meskipun ada kesempatan, ada kemungkinan, iya, tapi kalau melihat respon partai dan seterusnya itu mustahil terjadi. Selain itu, saya tekankan lagi yang saya ingin teman-teman ingat lagi bahwa Pak Jokowi juga nggak akan mau lebih lama lagi menjadi presiden Indonesia 3 periode atau seterusnya. PDIP juga berkomitmen untuk mengakhiri Pak Jokowi di 2024 dan mereka fokus mendukung Pak Jokowi menjalankan roda kepemimpinan ini sampai akhir husnul khotimah dan dikenang sebagai partai yang berhasil 2 periode. Dan bagi PDIP nggak ada masalah gitu, karena tahun 2024 mereka masih bisa berpotensi untuk menang lagi dan itu akan mencatatkan sejarah sebagai partai dengan catatan pemenang terbanyak dan beruntun gitu, satu-satunya partai politik di Indonesia di era demokrasi. Jadi buat teman-teman, saya pengen pesan kepada relawan Pak Amin Rais atau siapapun yang mendorong agar terjadi keperpanjangan kepemimpinan presiden menjadi 3 periode. Saya ingin bilang bahwa yang menyakitkan itu bukan kegagalan, tapi tingginya harapan. Jadi harapan kalian itu kalau terlalu tinggi, siap-siaplah untuk sakit hati. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.